Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma bika asbahna wa bika amsyayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Jamaah saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tetap bersyukur pada Allah. Bagaimanapun suasana dan keadaan itu tetap bersyukur dan bersyukur. Karena mutu kita dalam kehidupan yang bersyukur itu manakala kufur tentu akan merugikan diri sendiri. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus mengikuti sunnahnya. Dan ini sudah kelewat karena hari ini sudah masuk tanggal 1 Rabiul Akhir ya. Batu mulut sudah masuk batu mulut hari ini, sehingga sudah kita tinggalkan mulutan kemarin yang sangat ramai. Mulut-mulut akan berguna semalam suntuk. Jamaah sekalian, jamaah perlu kita pahami bersama. Dalam Islam itu hari raya ada dua. Hari raya ada dua. Pertama Idul Fitri, dan insya Allah nanti jatuh pada bulan Maret. Idul Fitri tahun depan 26 ya. Untuk Idul Adha jatuh pada bulan Mei insya Allah. Kemarin kan Juni awalnya, berarti naik 11 hari. Begitulah siklus kehidupan. Terus selanjutnya hari-hari yang lain dalam Islam memang tidak ada secara spesifik, tapi mungkin bagi kita yang mengawali dakwah Islam bisa dipakai untuk seperti maaf ini Rabiul Awal, lahirnya Rasul, boleh untuk mengenang bulan, tetapi harus diwaspadai, dipahami, jangan sampai berlebih. Karena kalau berlebih namanya gulu. Dalam Islam terlarang kan, la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih dalam Islam, dalam ibadah agamamu, jangan berlebih-lebih. Biasanya kalau sudah mulutan itu hadis-hadis palsu akan berkeliaran. Contohnya ya biasanya man Allah maulidi kana rofiki fil jannah. Siapa yang mau mengagung-agungkan hari lahirku akan masuk surga bersamaku. Hebat sekali itu ya. Ada lagi, siapa yang mengeluarkan harta walaupun sedikit untuk 5 maulidi untuk hari lahirku, maka diberi pahala kayak sebesar gunung Uhud berupa emas. Itu juga hadis maudhu itu, bukan doib itu, tidak ada usul. Seperti Fatihah yang biasanya kita kirim ke sana ke sini itu, karena di sana ada juga hadis maudhu, selalah tidak ada asalnya, tapi dipakai secara umum oleh umat ini, yaitu Al-Fatihah itu 5 quri'at ya. 5 quri'at lah, jadi jalan Al-Fatihah itu 5 quri'at lah. Jadi Fatihah itu tergantung dibaca, dikirim kemana. Akhirnya dikirim kemana-mana itu, sehingga nantinya andai kata pulang ke kampung akhirat, diri sendiri tidak ada dikirim promo-promo ini. Hati-hati itu. Karena apa? Dalam Islam itu untuk
Kalau untuk orang lain mampu kitanya berdoa atau bantuan berupa fisik atau menolong orang, mungkin infak, itu harus begitu bentuk benda atau badan kita. Jamaah sekalian, yang kedua adalah nuzul Quran, biasanya 17 Ramadan. Yang selanjutnya adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu mesti kembar dengan tahun baru Abuke itu dengan adanya Islam kejawen itu juga akan timbul sama-sama. Lalu tidak kalah pentingnya juga apa itu biasanya lainnya Rasul, tahun baru Islam, nuzul Quran, siapa lagi Rajab ya, Isra Mi'raj. Itu kalau memang umat ini masih awal dan di kampung adat masih berkeliaran sana sini, bisa diadakan hanya pengajian-pengajian, kita eksis membimbing mereka sampai mereka paham. Jamaah sekalian, kita lanjutkan sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Ini di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 133. Ini ada beberapa binatang yang dijadikan Allah untuk mengadab manusia, khususnya Bani Israel. Beberapa binatang yang oleh Allah dijadikan bencana atau adab bagi umat manusia yang menentang ketentuan Allah, terutama di sini Bani Israel. Orang-orang Israel itu kalau disuruh tentu dibalik, suruh berjalan ke arah utara, ya mundur-mundur tidak mau. Jadi wataknya orang-orang Yahudi itu, maaf ini seperti babi. Babi itu kalau disuruh malah tidak mau, kalau dilarang itu malah mau. Jadi kalau kita ingin memasukkan babi ke dalam keranjang, jangan disorong, malah tidak mau, dibatak buntutnya. Semua, pokoknya berarti hal-hal yang terbalik itu perbabian itu. Jadi kalau kita tahu wataknya babi, ya menungso sing dibalik itu pola pikirnya. Disuruh malah tidak mau, dibenging malah mencari. Karena itu coba bapak-bapak mencoba ibu ya, istrinya di rumah, yang punya istri tentu ya. Maka coba, Dek sayang I love you, I love you, I love you. Ojo dibuka kopiah iki ya, tolong ojo dibuka. Dilarang kan, ojo dibuka kopiah ini malah kepingin. Mang menemoy padahal ono duit 100.000 meneng malah karo. Lah dilarang malah ingin tahu, itu sifat manusia subhanallah. Jadi dipenging malah kepingin. Ono apa ini suami gue sudah berkurang cintanya, wah terus belarang-belarang lamun ini ada apa, dibuka karena apa-apa. Memang coba diuji. Jadi manusia itu dilarang malah ingin tahu. Paham ya? Sehingga di dalam Islam kan larangan hanya 4 saja yang bagus. Hurimat alaikumul maitan ya, wadama, walakmal kinjil, wama ila li ghairillah. 4 itu larangan keras, yaitu pertama adalah darah. Darah itu kalau di dalam bahasa kita didi, ojo ketemu mungkin didi. Bisa mari dia campur ujar-ujar ya. Nah itu didi. Yang kedua apa? Maita dulu, maita ya. Maita itu bangkai, binatang yang tidak disembelih. Yang kedua darah. Yang ketiga adalah babi. Yang keempat binatang yang disembelih tidak asma Allah atau tidak karena Allah. Yang lain andai kata ada larangan itu juga bisa mutlak bisa tidak. Karena ada apa? Innamai tadi. Innamai dalam bahasa kita hanya saja. Nah, seperti maaf yang diharamkan juga banyak. Contohnya kita punya ayam tapi makannya adalah
Maimun sendiri. Kalau tempo dulu pernah kami singgung ya. Itu namanya binatang kotor itu, ya. Binatang cari lalat namanya. Yang kedua adalah 5 binatang, meskipun tidak mutlak dilarang, sebaiknya kita tinggalkan. Khamsun fawasik, 5 binatang fasik. Binatang fasik ternyata Rasul menyatakan al-fa'rah, tikus. Walaupun tidak mutlak diharamkan kan, kita dilarang untuk disuruh membunuhnya, berarti begitu. Khamsun fawasik, binatang yang 5 itu fasik. Yuktalna fil khilli wal haram, boleh kamu bunuh dimanapun kamu berada. Itu menunjukkan keharamannya, ketajaman hati yang akan menjawabnya. Bukan hanya sekedar pandangan otak, tapi hati harus masuk. Oh, kalau begitu binatang 5 ini tidak perlu dimakan. Pertama adalah tikus, al-khayatu ular, kalbul akun, anjing. Yang keempat adalah itu al-akrobak, kalau jengking itu. Tapi ada yang makan kalau jengking alasannya dintuk ya kan, macam-macam. Ya, kawan itu ya cek tawar ya, menawarkan diri. Atau biasanya king cobra itu diambil empedunya lalu diuntal. Katanya menurut perkobraan, katanya kalau dipatuk ular kobra, king cobra tidak apa-apa. Katanya apa? Karena sudah iya kena itu. Tapi untuk temen yang mungkin sakit. Yang kelima al-ghurab, gagak. Gagak ini karena ada mitos. Kalau gagak bunyi kau, katanya ada orang meninggal. Mitos ya. Banyak binatang itu yang untuk menguji kita, seperti perja, dares, kalau dalam istilah agama tatoyur itu. Tatoyur itu percaya bunyi burung-burung itu. Dan kalau dares bunyi atau mungkin biasanya namanya saya benci ya, dengan benci dan maling juga ada lagi yang namanya ya sih tidak tahu lah saya jumlahnya, itu namanya nanti timbang keliru ya. Jamaah sekalian, kita teruskan di ayat ini. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumala wa tufadi'a wa dama ayatin mufassala fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami utus untuk mereka, ya kami kirim untuk mereka. Allah mengirimkan kepada Bani Israel. Sebenarnya kita pun pernah mendapat peringatan itu. Seingat saya pernah tahun 62 itu yaitu tumo kumal. Apa tumo itu ya? Tumo iskunai kan ngerti aku bahasanya. Tumo. Tahun 62 itu kan terjangkit penyakit tumo yang sangat hebat. Mungkin jenengannya sudah di atas 70 tahu itu. 62 itu tumo. Kalau tahun 77 itu warna gitu. Ya. Dari arah Banyuwangi sampai Sumedang, Jawa Barat. Jadi nyerangnya Allah mengirim dari arah timur. Maaf, waktu itu saya berada di Sidoarjo. Tahun 77 itu saya berada di desa Keweden Sari, karena di sana ada perusahaan koper tas dompet barang itu ya. Nah, di situ Keweden Sari Tanggulangin itu. Saya berada di situ dan saya bertepatan berada di kampung yang tidak tertarik agama. Di Keweden Sari. Kalau sekarang mungkin sudah berubah. Anak-anak cucu itu sudah sama-sama paham agama. Tapi waktu saya di sana, saya itu selalu dihina oleh kawan-kawan sendiri. Gak usum agomo, bolak-balik gak usum. Aku menang ayo. Saya pentingnya kerja di situ. Ada musola skala 12, tidak ada orangnya. Itu di Keweden Sari Tanggulangin.
Setelah itu ada orang yang kaya raya punya sawah, ya diserang merengi, yo tolong aku ya, kamu ndongakno karepe. Disuruh doakan, ya tetap kadung diserang. Ya selamat hanya beberapa bagian saja, tapi los ada 80% keserang mereng. Sampai begitu sampai Sumedang ya, dari Banyuwangi sampai Sumedang. Itu peringatan Allah. Dan itu walaupun tidak masuk dalam Al-Quran, tapi jelas itu bagian bencana untuk manusia karena kekufurannya. Nah, sementara di Bani Israel ini ketika mereka disuruh tidak mau, malah sangat menentang kepada Nabi Musa maksudnya, dan kebaikan mesti ditolak itu. Datang kebaikan untuk apa ini? Jadi kalau ada kebaikan ditolak. Insya Allah masih ingat sabda Nabi yang pernah kami sampaikan di sini, supaya tidak lupa. 5 perkara ini kalau kita pahami, ya, kita aktualisasikan dalam kehidupan yaumiyah, insya Allah kita akan disayang dan cintai Allah, dan hidup ini akan indah. Apa? Iman kuat, lurus dan kuat. Al-mu'minu qawiyun khairun wa habbu ilallah minal mu'mini tuhi. Al-mu'minul qawiyun, iman yang kuat seseorang itu, mukmin yang kuat, khairun wa habbu ilallah, sangat baik, sangat indah dan sangat disayang Allah daripada iman yang lemah. Yang kedua, ikhris alama yang bermanfaat, pegang baik-baik. Sampai dikatakan oleh Rasul, ittaqinna walau fisik ketamro. Jadi takutlah kepada api neraka meskipun dengan kurma tugel. Maksudnya sedekah itu jangan disepelekan, walaupun nilainya sangat rendah. Bagi yang lumayan ya silakan sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga adalah wasta'in billah, selalu mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Senang berdoa. Yang keempat, wala ta'jaz, jangan patah semangat, gampang putus asa kan. Yang terakhir adalah wa inna sobaka syai'an, kalau datang kepadamu sesuatu, fala taqul anni kata karena kata wa kata, jangan sampai ndak niyo ngelamun. Setelah kita pulang dari Masjid Al-Ikhlas, nemu duit 100.000 lumayan gue embong, itu namanya ngelamun. Itu terlarang dalam Islam. Sudah ya. Nah, di situ jamaah sekalian, ternyata karena mokongnya orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, Allah mengirim tufan. Nah, sekarang ya tsunami ya. Tufan itu bisa banjir di masa Nabi Nuh itu. Ya. Walakat arsalan nuhan ila qaumi falabith alfasanatin illa qamsina faqadamu tufan. Allah menimpakan kepada mereka tsunami, banjir bandang untuk kaumnya Nabi Nuh waktu itu. Nah, di sini juga pernah, tapi mungkin angin yang keras sehingga segala sesuatu akan hancur binasa. Wal jarota, belalang. Kalau saya lihat langsung di Lampung gitu ya, Allah kalau mengirimkan belalang, ternyata ribuan di jalannya. Begitu ya, mungkin juga bukan ribuan, mungkin ya seberapa lain. Jadi kalau ada pohon yang disinggahi oleh belalang itu, semalam habis daunnya dan kulitnya. Bisa ngalami betul. Nah, waktu di jalan raya dibelindes orang yang mesti kecelakaan itu. Jadi rata-rata orang yang melindas jarod belalang sekian banyak. Di Lampung itu pernah, di Kota Bumi, terus Wai Tenung, Wai Apung dan seterusnya itu kan pusatnya binatang-binatang. Nah, di sana itu orang saling bersaing dengan keras, banyak yang merupakan agama. Allah mengirimkan belalang sebagaimana orang Israel, wal jarod,
Jadi kalau supir-supir lewat situ ada nabrak binatang ribuan itu, kertek-kertek mati kabeh. Terus mboten jomblang nang jurang apa begitu. Allah berikan mestinya leren di sini lah. Medongkol ke warung lah lumayan sampai hilangnya apa jarot itu tadi. Wal kumal tumo. Jadi awal itu modok. Kalau dulu waktu saya masih ya menangi, kalau baru tidur itu sarung-sarung kaya ono retep, kita ambil botol kretek akhirnya kita cuci. Besoknya ya buat mana kok. Tahun 62 itu saya alami. Jadi juga pernah ya dialami orang-orang Israel. Pertama Taufan. Taufan ini bisa banjir tsunami zaman Nabi Nuh. Ini bisa angin kencang yang bisa 800 kilo itu kehendak Allah ya. Wal jarod belalang, wal kumal tumo, wado fadih kodok. Jadi waktu masak enak-enak, ya kodok nek siji loro mungkin nang dijalno, pemane marung, akan rugi. Kodok, ada orang tidur parani kodok, nah nyokot apa nih, menegak besok. Itu pernah terjadi di masa Nabi Musa karena mokongnya orang-orang Israel. Wadama darah. Jadi anak minum begini berbentuk darah berubah jadi darah. Ini cuma sering dongeng jam 2 kali di dongengi orang itu duduk gitu. Dek di sini dulu, ini kan kuburan keramat, jarum menuai. Maksudnya nopo? Dulu ya, nama manung lewat kene, ada roto mati, roto, terus nono apa pesawat lewat sini, roto, hancur. Kewan-kewan pokoknya manuk aku benesok itu nyamponi manuk-manuk sakmono kae. Nah, saya menengai tahun kok kejemot itu kuburan itu ada dongeng-dongeng itu. Jadi ada kuburan yang dikeramatkan orang. Mau dijawabnya dulu karena deh ono binatang lewat sini langsung roto deh. Oh matur nuwun. Saya beberapa didongengi orang, anggap dongeng nih. Om dongeng ya ustaz atau kiai-kiai itu. Itu saya tak jawab gitu. Kejem ngoten kuburan ibu ajane ngono deh. Kuburan ini keramat hati-hati. Namanya mbah iki. Nah itu. Mantu-mantu di mana kau gelap wong tua. Begitu. Ya kalau mitos sudah masuk hati-hati. Jadi darah. Termasuk di kampung saya dulu katanya juga. Kata mbah-mbah saya itu yang ya juga mitos-mitos sebenarnya. Mau kampung itu nek ono orang nggak payang, sumure langsung metu apa nih? Darahnya. Jadi darah nggak payang. Mana lu terubah terus begini, semua doa nanggap jadil, semua doa jadi tak terus nomai. Ternyata ya gundu pada tidak ada. Jadi bukan sekejam itu, tapi mitos di kampung-kampung itu masih jalan seperti itu. Di Bani Israel ada seperti itu. Setelah digoyang begitu, tetap tidak sadar, datang belalang merusak apa-apa, tetap tidak sadar sampai datang kumal tumo awal itu lubung kumo tetap tidak bisa. Lalu kan kodok itu katain seperti mencoloti masakan dan sebagainya. Akhirnya yang terakhir darah. Begitulah jamaah peringatan Allah untuk orang-orang Israel. Kitabnya yang untuk kita. Kita itu pertama jangan sampai menentang ketentuan Allah. Kalau memang kita tidak mampu mengerjakan sesuatu, kalau yang sunnah memang bisa kita tunda, yang wajib satu keharusan. Karena apa? Kita hidup itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kamu ya hanya ibadah jin dan manusia. Insya Allah masih ingat kita ketika kita di perut ibu kita dulu kan, setelah
Allah ya menciptakan kita di perut itu, aku dulu kata ya ciptakan itu ya, pertama adalah sperma, sumaya kunu alaqatan mithla dzalik, sumaya kunu mudghatan mithla dzalik, kan begitu. Saya ulang hadisnya, kamu dulu di perut ibumu 40 hari berbentuk sperma, lalu berubah menjadi darah juga 40 hari, lalu berubah lagi menjadi daging 40 hari. 40 hari 3 kali 4 bulan kan. Wa ya'murullahu malaka fa yafiqu. Lalu Allah memberikan ruh kepada janin, termasuk kita orang di sana. Dan harus diyakini setelah janin ini ada dan bisa gerak-gerak itu di perut ibu, karena itu lu wis obah gitu ibu kita kan, berarti ada rohnya. Maka sudah ada rohnya. Tsumma yuktabu bi arba'i kalimatin, ditulis 4 perkara. Rizquhu, ajaluhu, amaluhu, syaqiyun aw sa'id. Setelah lengkap ketentuan kita nanti bagaimana hidupnya di dunia, tinggal kita harus mengambilnya ya, yang kematian itu mutlak, rezeki muhalal, harus kita sadari. Rizquhu ajaluhu, kadang ini rizquhu, rezeki kita itu tidak sama, tapi harus kita usahakan karena muhalal. Ajaluhu tidak bisa, batas mati itu kalau sudah datang ya sudah, tidak bisa diatur bagaimanapun, tidak bisa. Meskipun pakai obat yang ratusan ribu ya tetap tidak bisa. Nah, karena apa? Ajal ini mutlak. Di Al-Quran banyak sekali. Sampai dalam Al-Imran itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjihad pasti mati. Satu. Yang kedua, walikulli umatin ajalun. Setiap manusia ada batas kematiannya. Fa idza jalu mastakiruna sa'atan fala yastakhimu. Kalau sudah datang ajalnya ya sudah. Menangis boleh tapi jangan menunggu. Pengawai si nangis bakal mati juga kan. Nah, sing keren itu. Aina matakunu ini yudrikumul mautu. Dimanapun kamu berada, mati mengejar kamu. Jadi kita jangan sombong-sombong, awak diuber-uber. Entah ini kau masih kena sombong. Al-Quran itu aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, mati akan mengejar kamu. Walaupun tuh bi burujin musyayyad, itu menunjukkan kemutlakannya. Nah, tinggal kita menerima, tinggal kita bukan takut mati, sekadung urip, persiapan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah mau lahir, nah ini ditanya kita, nanti kalau kamu hidup di Mojokerto, nah kalau ini sanggupkah ibadah? Kita jawab bagaimana waktu itu? Oh lu bala syahiduna, menyaksikan ya Allah, saya akan ibadah kami di dunia nanti. Bareng wis dunya ya ono sing lali, ono sing eling, ono sing setengah eling, tergantung mennya saja. Jadi qalu bala syahiduna, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Engkau Tuhan kami nanti akan hidup ibadah di dunia. Karena itu nanti ketika nanti kita bangun dari alam kubur setelah kiamat ya, kita pun ditanya 4 itu. Jadi la tazalu qadama abdin hatta yus'ala itu. Kamu ketika bangun dari alam kubur kamu tanya, satu adalah umur kita bima'la, dihabiskan untuk apa? Wa an jismi, jasad kita dirusak untuk apa? Terus ilmu, karena itu ilmu harus kita amalkan. Yang terakhir wa an mali, tentang harta. Harta ini akan ditanya. Kita punya miliaran, berapa triliun uang kita ya, disimpan di titik sobo-sobo. Nah, akan ditanya itu. Karena itu bukan sedikit banyaknya. Yang penting manfaatnya harta ini. Jangan sampai mubadir itu. Sebisa-bisa kita manfaatkan. Karena apa? Harta akan ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu.
Dari mana dia perolehnya? Kalau sudah dapat, dibelanjakan untuk apa? Ini kalau bereset ya akan diuji macam-macam binatang sebagaimana orang-orang Bani Israel. Itu saja dulu. Sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi cambuk untuk kita. Andai kata kurang berbuat baik, silahkan ditingkatkan kebaikan itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.